Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali untuk memberitakan firman Tuhan. Dan topik kita kali ini adalah surat yang paling berharga dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap orang yang menerima dan mendapatkan surat-surat berharga pasti sangat senang dan sukacita dalam hidupnya. Apakah itu surat-surat warisan tanah, apakah itu surat obligasi, apakah itu surat rumah, itu pasti membuat kita senang. Dulu waktu kita pacaran mau nembak orang biasanya pakai surat, ya kan? Biasanya kita cari amplopnya warna pink, ya kan? Dan di amplop itu kita tulis Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca, supaya cewek yang menerima surat itu tersenyum, ya kan? Dan buat saya yang luar biasa kalau balasan atas surat kita kabar baik, lalu dia bilang saya juga cinta sama abang, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Surat itu kita simpan, kita bawa kemana-mana, kita jaga dengan baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, surat yang paling berharga buat kita bukanlah surat berharga yang ada di dunia. Surat yang berharga buat kita adalah surat yang datang dari Bapa yang di sorga. Nah, surat ini bukan datang dari manusia, tetapi dari Allah yang sangat mengasihi hidup kita. Allah berprakarsa menyampaikan isi hatinya, menyatakan kasihnya buat kita, sehingga kita percaya orang yang menerima surat dari sorga akan mengetahui bahwa hidupnya sangat berharga, hidupnya sangat dikasihi Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, ingat bahwa engkau sangat berharga di mata Tuhan. Surat paling berharga ini Tuhan sudah kirimkan buat kita dan dituliskan melalui orang-orang yang diilhaminya. Surat ini berasal dari Allah yang Maha Tahu, karena itu dipastikan bahwa surat ini tidak mengandung kepalsuan, surat ini tidak mengandung kesalahan. Dan saudara, mungkin surat ini sudah ada di rumah kita, surat ini sudah ada di tangan kita, namanya adalah Alkitab. Tapi ada banyak orang Kristen tidak serius, tidak sungguh-sungguh membaca dan mengingat Alkitab, karena itu nggak penting bagi dia, karena Alkitab buat dia hanya sebagai sesuatu bacaan yang biasa. Tetapi saya mau ingatkan buat saudara, ketika kita hidup tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan surat yang berasal dari sorga, maka hidup kita akan berantakan, hidup kita akan kacau. Kenapa ada banyak orang hidup sesuka hatinya, tidak peduli perasaan Tuhan, tidak peduli orang lain, yang penting saya lakukan apa yang baik di mata saya, karena gak percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berkuasa. Apa yang ada di dalamnya pasti akan digenapi. Dan saya percaya setiap orang yang hidupnya sembarangan, ujungnya akan mengalami kebinasaan yang kekal. Tetapi kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan surat dari sorga, saya percaya hidup kita akan bahagia, hidup kita akan diberkati. Karena Alkitab bilang, jika engkau tinggal dalam firmanku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mengapa Alkitab surat yang paling berharga buat hidup kita? Yang pertama, karena Alkitab menjelaskan tentang hidup manusia. Alkitab menjelaskan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang mulia. Saya nggak setuju kalau ada orang yang berpendapat bahwa manusia itu ada karena kebetulan. Manusia itu ada berasal dari makhluk yang lebih rendah, yaitu monyet. Saya nggak setuju itu, karena monyet tetaplah monyet, manusia tetaplah manusia. Alkitab mencatat bahwa manusia itu punya tujuan yang sangat penting. Manusia itu sangat berarti. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Manusia adalah luar biasa karena manusia dapat bersekutu dengan Tuhan. Sayangnya ada banyak orang gak sadar hal ini, sehingga tidak pernah mengalami damai sejahtera, persekutuan yang luar biasa dengan Tuhan. Manusia diciptakan segambar dengan Tuhan, artinya manusia punya kemampuan mencerminkan moralnya Tuhan. Kita diberi kemampuan hidup memiliki karakternya Tuhan. Ketika kita sadar hal ini, maka hidup kita sangat luar biasa. Manusia segambar dengan Tuhan, artinya diberi kuasa untuk memerintah dan memelihara bumi.
sesuai dengan kebenaran dan keadilan Tuhan. Yang kedua, kenapa Alkitab surat yang paling berharga buat kita? Yang kedua, karena Alkitab menjelaskan tentang keselamatan kita. Manusia diciptakan segambar dengan Tuhan, nah tetapi dosa menghancurkannya. Iblis membuat kita menjadi rusak dan akhirnya dibuang dari hadapan Allah dan ujungnya akan mengalami kebinasan kekal. Nah tetapi yang luar biasa, Alkitab menjelaskan bahwa Allah sangat mengasihi manusia sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus akan menerima keselamatan yang kekal. Keselamatan kita bukan karena usaha manusia, bukan karena amal kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi sesungguhnya kita diselamatkan karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Mengapa Alkitab hal yang paling berharga buat kita? Karena yang ketiga, Alkitab menjelaskan tentang janji-janji Allah. Dalam Alkitab ada banyak janji Tuhan, baik mengenai kehidupan kita di dunia ini maupun dalam kehidupan yang kekal. Dan saya percaya kalau Tuhan yang berjanji, maka Dia berkuasa menepatinya. Dalam Alkitab kita menemukan janji yang sangat luar biasa buat hidup kita di dunia ini, supaya kita bisa mengalami damai sejahtera, damai yang melampaui akal dan pikiran manusia. Damai kita bukan ditentukan oleh situasi dan keadaan kita. Betul, hari-hari ini keadaan kita lagi susah karena virus corona. Nah, tapi saya percaya orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidupnya, dia akan tetap kuat. Dia tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Firman Tuhan penting buat kita karena dalam firman diajarkan buat kita bagaimana hidup kita diberkati. Alkitab berkata, jangan khawatir akan hidupmu, akan hari esok, karena Tuhan memelihara hidup kita dengan sempurna. Alkitab juga menjelaskan buat kita tentang hidup di kekekalan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita hidup seturut dengan Tuhan, kita percaya betul kepada Tuhan, maka saya percaya kalau kita mati, maka kita akan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Doa saya, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya.